Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa untuk belajar bersama-sama. Yang kedua, sholawat serta salam akan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rahmat, keberkahan, kemuliaan senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang mendapatkan rahmat. Yang ketiga, marilah kita awali kegiatan pembelajaran akhlak dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang keempat, Ustadz mengucapkan terima kasih banyak. Syukron jazakumullahu khairan katsiran karena anak-anak telah semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap hari. Mudah-mudahan anak-anak semuanya di rumah selalu sehat, semangat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan dalam setiap apa yang anak-anak usahakan. Allahumma amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi akhlak, yaitu gemar beramal sholih. Ya. Nah, pada kesempatan ini Ustadz akan membacakan kompetensi dasar. Memahami makna perilaku gemar beramal sholih dan berbaik sangka kepada sesama. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan perilaku gemar beramal sholih dan berbaik sangka kepada sesama dengan benar. Nah, anak-anakku semuanya, apa toh yang dimaksud dengan amal sholih? Nah, pada kesempatan ini Ustadz Arif akan membahas apa yang dimaksud dengan amal sholih. Amal sholih adalah melakukan segala sesuatu pekerjaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, dengan berdasarkan syariat Islam, dengan ikhlas karena Allah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap amal solih kita harus dasari dengan iman kepada Allah,
sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, sesuai apa yang disabdakan Rasulullah, dan kita harus ikhlas dalam menjalankan amal perbuatan itu. Nah, dalil amal sholih itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal sholih, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang beriman, membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan ia terus beramal sholih, istiqomah, istimrar, maka mereka itu termasuk penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 82. Lalu ada beberapa syarat diterimanya amal solih kita. Yang pertama yaitu sesuai syariat Allah. Yang kedua, dilakukan dengan ilmu. Dan yang ketiga, amal itu harus dilakukan dengan ikhlas. Kalau amal itu tidak terdapat dalam Al-Quran, maka jangan diamalkan. Dan amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan sabda Rasul. Dan yang ketiga, amal soleh itu akan diterima oleh Allah ketika kita melakukan amal ibadah itu ikhlas di dalam hati kita untuk mengharap ridha Allah. Kemudian ini ada macam-macam amal soleh yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa, Kita itu taat, patuh, takut. Taat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah lewat Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasul di dalam hadis. Contoh perbuatan takwa kita kepada Allah adalah yang pertama, kita sholat tepat waktu. Yang kedua, kita berpuasa. Yang ketiga, kita zakat. Dan yang keempat adalah membaca Al-Quran. Dan amal ibadah yang lain yang itu mendekatkan kita kepada Allah itu termasuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua dengan cara kita berkata yang sopan, santun, lembut, dan taat kepada perintah beliau dalam hal kebaikan. Lalu ketika orang tua kita telah wafat, maka kewajiban kita yaitu mendoakan beliau. Semoga beliau senantiasa mendapatkan kemuliaan oleh Allah di akhirat kelak. Yang ketiga, contoh amal sholih yang ketiga itu adalah berbuat baik kepada orang lain. Kita berkata sopan, santun, lembut, menghargai, dan juga kita toleransi kepada sesama. Dan anak-anak itu bagus. Kemarin berbuat baik kepada orang lain dengan cara apa? Kita saling membantu saudara kita yang terkena bencana, itu luar biasa. Salah satu amal sholih berbuat baik kepada orang lain.
Yang keempat nak, yaitu kita melestarikan alam dengan cara kita menanam pohon, penghijauan kembali atau reboisasi. Membuang sampah pada tempatnya itu merupakan salah satu cara kita beramal solih dengan melestarikan alam. Yang kelima nak, yaitu amal solih terhadap diri sendiri. Kita bisa makan yang halal, yang thayyib atau yang baik. Kita belajar dengan tekun supaya kita terjauh dari yang namanya kebodohan. Sehingga kita bisa selamat baik di dunia maupun akhirat. Itu merupakan amal solih terhadap diri sendiri. Nah, baik nak, alhamdulillahirrabbilalamin. Dari apa yang Ustadz Arif sampaikan terkait dengan amal solih, dalil amal solih, kemudian syarat diterimanya amal solih, dan macam-macam amal solih, mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Demikian apa yang bisa Ustadz Arif sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Syukron, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.